Marc Marquez, saat gelar juara dunia jadi mainan keluarga dan pujiannya membahana dunia. Jakarta, 29 Agustus 2025. Dalam salah satu musim MotoGP paling dominan dalam karirnya, Marc Marquez bukan sekadar memburu gelar, ia juga mengubah balapan menjadi permainan akrab dalam ranah keluarga. Di sisi lain, rival-rivalnya memberi pengakuan mengejutkan, menjadikannya sosok tak tertandingi di atas motor. Motorsport untuk keluarga, bukan lagi bisnis murni. Musim 2025 memperlihatkan sisi unik dari Marquez. Media mengungkap bahwa ia melewati tekanan dan harapan bos Ducati dengan caranya sendiri, memainkan MotoGP, bukan di atas lintasan saja, tetapi sebagai bagian strategi untuk rutin meraih kemenangan demi kemenangan tanpa kehilangan kontrol. Bahasa ringannya, Marquez tak mau disuruh-suruh. Gelar dunia bukan semata target kerja tim, tapi ia pandang sebagai momen personal, urusan keluarga. Hal ini memperlihatkan pendekatan emosional dan personal, bukan sekadar profesional, sebuah cara menyuntikkan semangat sekaligus rasa tanggung jawab dalam darah dan ban yang terus bergesekan di lintasan. Dominasi tanpa tandingi, pengakuan rival jadi bukti. Pengakuan Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha sekaligus mantan juara dunia, menambah kilau petir dominasi Marquez. Dikutip dari iNews ID, Quartararo menyebut, "Saya pikir tidak ada seorang pun yang selevel Marquez saat ini. Dan saya tidak hanya merujuk pada saat ini, tetapi juga pada 10 tahun terakhir." iNews ID 1. Quartararo mengagumi konsistensi dan level performa yang dicapai Marquez. Fokus tetap kuat sepanjang musim, mencerminkan keagungan seorang pebalap yang, secara konsisten, melampaui semua rivalnya, di setiap balapan utama maupun sprint race. Sepanjang Juli 2025, Marquez mengumpulkan 381 poin, dengan 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint, angka yang menjadikannya favorit juara dunia musim ini. iNews ID 1. Apa yang membuat Marquez begitu spesial? Beberapa faktor utama mengontribusi dominasi menakjubkan Marquez. 1. Pengalaman dan mentalitas baja. Gelombang cedera bahkan tidak mampu menghalanginya. Ia bangkit dari kesulitan fisik dan mental, membuktikan bahwa pengalaman dan tekadnya setara para pemenang terbaik MotoGP era modern. 2. Konsistensi meski di sprint race. Tidak hanya fokus di race utama, Marquez juga menguasai sprint. 11 kemenangan sprint menunjukkan kedikdayaannya tidak terbatas, ia menggebuk kompetisi sejak garis start dibuka. 3. Dukungan nyata dari keluarga. Privatitas Marquez sebagai urusan keluarga terbukti efektif. Ia lebih memilih menjadikan balapan sebagai hadiah emosional bagi keluarganya, bukan sekadar performa teknis semata. Pendekatan ini menciptakan aura percaya diri dan kenyamanan yang membawa stabilitas hasil balapan. Lebih dari sekadar pembalap, legenda hidup dalam gerak. Privat Marquez mencerminkan sosok pemenang berkelas, seorang pria dari keluarga sederhana di Cervera, yang dipoles dukungan penuh orang-orang terdekat, ayah, ibu, dan adiknya Alex Marquez, juga pembalap juara dunia di kelas Moto2 dan Moto3. Nobu.org ID 2, Sindonews Sports, E3. Dominasi dan mentalitas juara Marquez bukan warisan instan. Itu tercipta dari dukungan emosional, latihan tanpa lelah, serta kompetisi keluarga yang sehat, di mana balapan bukan sekadar tugas, tapi tanggung jawab personal untuk menjaga warisan dan kepercayaan yang telah diberikan padanya sejak ia tampil pertama kali. Apa kata dunia balap? Triumvirat di lintasan bukan monopoli Marquez saja. Rival-rivalnya menghormati, bahkan iri dengan kemampuannya memainkan balapan sesuai irama sendiri. Tidak ada strategi luar biasa, hanya kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan menunjukkan bahwa ketika Marquez menginjak gas, dunia seolah terbagi dua, podium dan sisanya. Outlook MotoGP season, akankah Marquez lagi-lagi juara dunia? Dengan rentetan hasil gemilang, peluang Marquez memperkuat dominasinya di klasemen semakin terbuka lebar. Rival terlihat mulai kehabisan akal dan efisiensi. Dalam balapan selanjutnya, tekanan akan datang dari Ducati dan Yamaha. Tapi apakah mereka punya strategi untuk menghentikan pebalap yang bermain untuk keluarga? Kesimpulan, di MotoGP 2025, Marc Marquez bukan sekadar pembalap yang mengejar gelar. Ia memainkan balapan sebagai ekspresi keluarga, dengan konsistensi dan kehormatan prestasi yang sukar ditandingi. Dengan pengakuan dari rival sekaliber Quartararo, julukan tidak tertandingi tampak tak berlebihan.
Era dominasi Marquez bukan sekadar soal skill, tapi juga hati dan tekad. Apakah ini babak terakhir rivalitas atau hanya pemanasan bagi kisah baru dalam gelar dunia MotoGP? Sementara itu, ancaman tak terduga dan kemenangan gemilang, bayangan, awan hitam, dan trofi Hungaria untuk Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 semakin mendekati puncaknya, dan sosok Marc Marquez semakin tajam dan dominan, namun bukan tanpa kisah menarik di balik layar. Dua narasi terbaru menyoroti bagaimana ancaman tak terduga, awan hitam, yang digadang-gadang bisa menyulitkan Marquez kini berganti dengan kemenangan gemilang di Hungaria. Simak perjalanannya dari kekhawatiran hingga kejayaan di lintasan Balaton Park. Awan hitam yang digadang bisa menyulitkan Marquez. Belum lama ini, muncul spekulasi bahwa munculnya figur kuat di lintasan bisa menjadi penghalang bagi dominasi Marquez musim ini. Meskipun tidak ada nama spesifik yang disebut, istilah awan hitam itu melambangkan ancaman siap tempur. Apakah itu rival baru dari KTM, Aprilia, atau tim lain yang sedang dalam performa naik? Tekanan ini menambah bumbu menarik soal apakah Marquez akan terus melaju tanpa hambatan atau justru bakal menghadapi perlawanan sengit. Walau begitu, spekulasi ini tak bertahan lama. Beberapa pengamat menyoroti bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa menghambat Marquez hanyalah diri sendiri, bukan lawan di lintasan maupun masalah teknik. Carlo Pernat bahkan menyebut, dia bahkan bisa mengunci gelar sebelum 4 seri terakhir, menjadikan bayangan ancaman itu makin surut. Trofi MotoGP Hungaria, mahakarya Marquez di Balaton Park. Semua spekulasi dan kekhawatiran itu akhirnya sirna oleh performa Marquez yang luar biasa di MotoGP Hungaria 2025. Di sirkuit Balaton Park, Hungaria, ia tidak hanya menang, tapi tampil sebagai raja absolut. Sprint race dan kualifikasi. Marquez mengamankan pole position di kualifikasi awal dengan catatan waktu mengesankan 1:36.518, menyisihkan Marco Bezzecchi dan pecahkan dominasi rival-rival. Di sprint race, ia kembali berjaya dengan finish pertama, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pembalap tersukses musim ini. Grand Prix Hungaria, trofi ke-10 YP musim ini. Start dengan dramatis, Marquez sempat bersenggolan dengan Bezzecchi dan turun ke posisi ketiga. Namun strategi tepat dan ketenangan mental membantu dia bangkit. Tekanan datang dari Pedro Acosta dan Bezzecchi, namun Marquez sabar menunggu momen sebelum akhirnya memimpin kembali dan menjauh hingga keunggul lebih dari 3 detik. Kekalahan rival bahkan semakin kentara ketika Alex Marquez, sang adik dan rival terdekat, mengalami crash dan hanya finish ke-14. Dominasi yang menakjubkan. Ini merupakan kemenangan EP ke-10 dalam musim ini, disandingkan dengan sprint race ke-13, periode emas tanpa tanding dalam era modern MotoGP. Dengan hasil ini, Marquez memperlebar keunggulannya menjadi 175 poin, membuka peluang besar untuk menutup musim lebih awal. Bahkan pengamat seperti Carlo Pernat meyakini bahwa hanya Marquez sendiri bisa menghentikan momentum ini. Dari kekhawatiran ke panggung kemenangan. Narasi yang semula dibuka oleh bayangan ancaman kini berubah drastis. Awan hitam, yang digadang bisa menyulitkan Marquez ternyata hanya badai kecil, yang luntur oleh talentanya. Trofi Hungaria bukan sekadar gelar seri, melainkan simbol kematangan, ketenangan, dan dominasi sang juara. Ketepatan strategi, pemilihan ban medium versus soft menjadi kunci. Marquez memulai dengan strategi ban yang lebih tahan lama, lalu menyalip saat momen yang tepat. Mental baja saat krisis, insiden awal bukan masukan panik, tapi momentum bangkit dan buktikan siapa sebenarnya raja lintasan. Dominasi konsisten, tak hanya mencuri satu kemenangan, tapi membuktikan konsistensi dan ritual kemenangan di hampir setiap seri. Apa yang terjadi selanjutnya? Kini, pertanyaan besar bukan lagi siapa yang bisa mengalahkan Marquez, melainkan apakah dia bisa menutup gelar sebelum musim berakhir? Secara matematis, jika Marquez berhasil memperlebar selisih poin menjadi 185 setelah Catalunya, ia bisa menyegel gelar di Misano, meskipun ia berharap momen itu datang di Mandalika atau Jepang agar tak dianggap sebagai malapetaka untuk adiknya. Kesimpulan epik. Bayangan ancaman tak mampu mendekati dominasi Marquez. Balaton Park, Hungaria, menjadi panggung emas yang menyempurnakan narasi. Dari cemas menjadi gemilang, dari spekulasi menjadi kenyataan. Majestic. Masterful. Marc Marquez telah menunjukkan bahwa di MotoGP 2025, dia bukan hanya pembalap, dia legenda yang sedang dituliskan. Bagaimana menurutmu? Apakah ada peluang nyata bagi rival meruntuhkan dominasinya di seri-seri mendatang? Atau hanya akhirnya tinggal tunggu waktu bagi gelarnya jatuh ke tangan Marquez? Sementara itu, Marc Marquez,
ketika keunggulan matang jadi ujung tombak dominasi. Keunggulan besar, ruang strategi yang luas. Marc Marquez tidak lagi sekadar tampil sebagai ancaman, ia telah menjadi kekuatan dominan di MotoGP 2025. Setelah kemenangan di Red Bull Ring, Austria, keunggulan klasemen sementara kini mencapai angka mencengangkan, hampir 200 poin atas Francesco Bagnaia. Rentetan kemenangan itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari perpaduan antara performa tanpa celah dan strategi cermat berbasis situasi. Mantan pembalap Spanyol Ruben Sauz menyebut momentum ini membuka peluang unik. Marc tidak lagi harus mengejar, melainkan bisa bermain, mengatur balapan, dan membiarkan rival melakukan kesalahan terlebih dahulu. Ketika Anda bermain, Anda menghancurkan, puji Sauz, menggambarkan kelapangan Marc untuk berpikir jernih dan santai di sisa musim. Ini bukan hanya soal performa, melainkan tentang pengelolaan tekanan, keunggulan memberinya ketenangan yang tak terbeli. Bagnaia, respon mulai terganggu. Bagi Pecco Bagnaia, situasi terasa jauh berbeda. Dirinya dikatakan masih berusaha menemukan ritme konsisten sepanjang musim. Sauz menyoroti aspek emosional yang sering terlupakan di level tertinggi. Bagnaia terlihat kehilangan kendali saat rekan setimnya dalam kondisi ideal. Marc yang tenang justru menciptakan tekanan mental tambahan bagi Pecco, yang belum menemukan momentum yang sama. Selain itu, Francesco sendiri pernah menyoroti bahwa Marc sesungguhnya memiliki kecepatan lebih mumpuni. Bahkan jika dia main-main, selisih keunggulan bisa mencapai 5 detik. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya performa fisik, tapi juga pengaturan emosi dan kontrol strategi yang menjadikan Marc sulit ditandingi. Peran, gaya Oldergaard menurut Casey Stoner. Menyempurnakan gambaran ini adalah analisis tajam dari Casey Stoner, 2 kali juara dunia. Stoner melihat bahwa gaya berkendara Marquez sangat dipengaruhi oleh era Oldergaard, pengalaman dalam membaca elektronik, grip, dan sinyal mesin. Gaya ini menempatkannya selangkah di depan elektronik, menjadikan Marc tidak terlalu bergantung pada setup teknis, melainkan mampu mendikte ritme motor dengan perasaan intuitif. Lebih mengagumkan, Stoner menilai Marc justru tidak membalap di level maksimal. Ia sangat rileks, tidak butuh menekan hingga 10/10 untuk tetap tampil dominan. Saya pikir dia hanya sangat santai. Dan itu sebetulnya bagian penting dari rahasianya, kata Stoner. Dari penuturannya, terlihat jelas, kombinasi pengalaman teknis plus ketenangan mental, yang membedakan Marc dengan generasi pembalap muda yang lebih bergantung pada teknologi dan setup elektronik, adalah bahan utama kekuatannya. Saat Marc bermain, sebuah ancaman besar bagi rival. Dihimpun bersama, apa yang terjadi musim ini adalah simfoni strategi balap yang terencana matang. Marc membangun keunggulan awal melalui performa tangguh, lalu memanfaatkan keunggulan itu untuk mengendalikan kecepatan emosional. Dia mampu bermain dengan rekan dan rival, memilih kapan menyalip, kapan menjaga gap, semua tanpa perlu memaksakan situasi. Bagnaia, meski berbakat, tampak lebih sering berada di bawah tekanan. Mental dan kecenderungan emosional menjadi batu sandungan tersendiri, apalagi ketika lawan sudah setenang Marc. Keunggulan Marc, sementara itu, bukan hanya soal fisik di trek, tapi juga keunggulan strategi, kontrol diri, dan pengalaman membaca motor dan balapan. Kesimpulan, dominasi dimulai dari kepemimpinan diri sendiri. MotoGP 2025 telah bertabur bintang. Namun hanya satu nama yang terlihat tak terbendung, Marc Marquez. Keunggulan poin yang besar memberikan keseimbangan strategis, bukan sekadar kecepatan, melainkan ruang bermain yang memungkinkan pendekatan lebih kalkulatif dan psikologis. Ditambah gaya berkuda ala Oldergaard yang membuatnya tetap selangkah di depan, ditambah mental yang tenang, Marc seakan menjalani latih tanding semusim. Sementara itu, Bagnaia masih mengejar, baik dalam poin maupun pengendalian emosi. Dan Stoner pun percaya, jika musim ini menandakan kembalinya Marc versi terbaik, maka persaingan berikutnya bakal berat untuk ditaklukkan. Apakah Marc akan mengamankan gelar lebih cepat lagi? Atau kejutan akan datang dari Bagnaia atau rival lain yang bangkit? Itu pertanyaan besar menjelang seri berikutnya. Sementara itu, Marc Marquez, dari simpati rekan legenda hingga pengakuan tak terduga dari VR46. Pada MotoGP musim 2025, nama Marc Marquez tidak hanya dikenal lewat deretan kemenangan spektakuler, tetapi juga garner pujian dari sosok yang biasanya tak mudah melontarkannya. 1. Dani Pedrosa, kagum pada kecerdikan Marquez. Sosok dengan karir sama-sama gemilang, Dani Pedrosa, baru-baru ini menyatakan kekagumannya terhadap kepiawaian Marquez. Pedrosa, yang tak hanya pernah jadi sahabat dan rival.
Tapi juga mentor dalam banyak situasi kerjasama, menyatakan dirinya sampai kehabisan kata-kata saat menyaksikan bagaimana Marquez mengatur strategi di balapan MotoGP Hungaria 2025. Bola Sport 1. Bukan hanya soal kecepatan atau performa fisik di atas motor, namun betapa Marquez mampu tetap tenang dan tersusun di tengah situasi menekan. Pedrosa, yang namanya telah lama dihormati di paddock, secara tidak langsung mengakui bahwa kecerdikan taktis dan mental baja Marquez memasuki level tersendiri, bahkan membuatnya merasa tak bisa sekadar menilai lewat kata-kata lagi. 2. Uccio Salucci, VR46 Team, tumben memuji Marquez. Tapi yang lebih menarik adalah pernyataan terselubung penuh kejutan dari Uccio Salucci, sang kepala tim VR46 milik Valentino Rossi. Di tengah keprihatinan atas performa rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang sedang terseok di musim 2025, Salucci menyebut, "Saya tahu ini tidak mudah, tapi yang membuat terkejut, saat saya mengecek datanya, sepertinya dia, Marquez, seperti tidak mengerem, sepertinya kehilangan motivasi, tapi ketika Mark datang, motor 2025 seperti bukan motor Pecco. Tapi Mark tetap kencang karena feelingnya sangat kuat." iwanbanaran.com, 2. Uccio menuturkan bahwa kemenangan beruntun Marquez di Balaton Park, 7 kali berturut-turut, bukan hanya soal motor YP25 yang superior, namun, feeling, pengendalian motor, insting, dan adaptasi yang tajam jadi kunci utama. Bahkan, hal ini datang dari lingkungan Rossi yang selama ini selalu terlihat kritis. Tumben kie, sugesti unik bahwa Marquez memang benar-benar berbeda. 3. Apa makna semua ini? A. Respect dari rival sejati. Ketika Pedrosa, sosok yang pernah jadi rival sekaligus mentor dan teman sekantor dalam tim Repsol Honda, menyatakan keheranan dan kekaguman terhadap strategi Marquez, itu berarti pengakuan atas superioritas bukan sekadar fisik, tetapi kecerdasan balap. B. Wajah baru dari rival tim masa lalu. VR46, lewat Uccio, seakan sedang memberi angin segar bahwa rivalti keras antara Rossi dan Marquez bisa meredup menjadi pengakuan profesional. Tidak demi drama, tetapi demi menghormati performa sejati. C. Dominasi yang tak hanya garang. Marquez tak sekadar menggelegar lewat power, tapi juga melalui insting, feeling terhadap motor, dan kemampuan membaca momentum. Ini terjemahan nyata dari istilah "rider with a seventh gear in his brain" yang dipakai pakar Matt Oxley untuk menyebut Marquez dan Rossi sama-sama punya mental luar biasa. MotoGP News, 3. 4. Bagaimana ini memengaruhi cerita MotoGP 2025? Momentum Marquez kian menggempur. Hasil luar biasa di Balaton Park, kelas kecanggihan teknis dan mental yang mendapat penghargaan dari Pedrosa dan VR46, menambah atmosfer mendominasi yang sulit dibantah. Kekuatan visual dan narasi. Cerita, Burst of Respect, dari Pedrosa dan tim Rossi menambah warna narasi. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang bagaimana dominasi mencuri respek, bahkan dari mereka yang semula skeptis. Transisi rivalti ke kekuatan bersahaja. Setelah banyak drama di masa lalu, pengakuan ini menjadi sinyal bahwa rivalti MotoGP bisa berubah, dari saling menjatuhkan menjadi saling mengakui keunggulan, walau panas di lintasan, dan tetap carry respect di luar garasi. 5. Apa kata Pedrosa dan Uccio? Ringkas. Pedrosa, terkesima oleh strategi Marquez di Hungaria, kalimat sederhana mencerminkan kekaguman mendalam. Bola Sport 1. Uccio Salucci, VR46, akui feeling Marquez tajam, motor YP25 tak lagi jadi alasan semata, sebab pengendaliannya yang istimewa menutupi kelemahan motor Pecco tahun ini. iwanbanaran.com, 2. 6. Penutup, lebih dari sekadar pujian. Jika biasanya berita motorsport diliputi angka, kecepatan, grafik performa, kadang terkesan dingin, hari ini kita menyaksikan sisi berbeda, respek yang lahir dari insting dan pengalaman. Di tengah peta persaingan MotoGP 2025 yang semakin mendramatisir, Marc Marquez tidak hanya mengumpulkan poin. Ia juga menuai penghargaan jujur dari sosok-sosok yang memahami tantangan di lintasan lebih dari siapapun. Sementara itu, The Baby Alien enggan juara di kandang Rossi. Alasan nyata di balik keputusan emosional yang mengejutkan. Panggung MotoGP musim 2025 semakin memanas, dan sorotannya kini tertuju kepada satu sosok, Marc Marquez. Tidak hanya karena performanya yang memukau, tetapi juga karena keputusan penuh emosi dan kebijaksanaan yang sangat manusiawi. Di tengah sorotan global dan ketatnya persaingan, The Baby Alien membuat sebuah langkah tak terduga yang justru makin mempertegas kedalaman karakternya. Juara kian dekat,
dominasi nyaris tak tertandingi. Dalam 7 balapan terakhir, baik sprint race maupun Grand Prix, Marc Marquez tampil sempurna, mengumpulkan total 37 poin per akhir pekan, menjaga ritme kemenangan tanpa jeda sejak awal Juni. Ia mendulang kemenangan di Hungaria dengan keunggulan telak, hingga 4,3 detik atas para rival. Kini, ia unggul 175 poin atas sang adik, Alex Marquez, di klasemen sementara. Secara matematis, peluang juara sudah diambang tangan. Jika Marc menyelesaikan seri Catalonia dengan selisih 185 poin, lalu memperlebar itu menjadi 222 poin di Misano, ia akan memastikan gelar MotoGP 2025. Mengapa enggan juara di Misano? Alasan yang mengejutkan. Jika dalam logika persaingan cukup untuk segera, Marc ternyata punya pertimbangan yang jauh lebih dalam. Media-media seperti Crash.net, Detik, dan Bola Com mengonfirmasi bahwa Marc tidak ingin meraih gelar di Misano, yang dikenal sebagai kandang Valentino Rossi. Alasan utama, ia tidak ingin kemenangannya berarti kegagalan sang adik. Dalam sebuah wawancara penuh empati, Marc mengungkapkan, "Setiap pekan jaraknya makin dekat, tapi kami tetap harus jaga fokus dan mentalitas yang sama. Saya lebih berharap kesempatan pertama, meraih gelar, datang di Jepang atau Mandalika. Kalau itu terjadi di Misano, artinya adik saya menjalani akhir pekan yang buruk di Catalonia. Saya ingin yang terbaik untuknya." Ini bukan sekadar strategi kompetitif, melainkan sebuah keputusan emosional yang menyentuh. Memilih waktu kemenangan bukan demi diri sendiri, tapi atas nama kasih sayang dan solidaritas keluarga. Momen tak normal, tapi penuh renungan. Marc pun tak menampik bahwa performanya akhir-akhir ini terasa tidak normal. "Saya tidak bisa berbohong, hari ini balapan terasa nyaman. Ini bukan hal normal. Tidak normal menang setiap pekan, tidak normal juga menyapu bersih sprint race. Saat itu terjadi, lebih baik finish kedua atau ketiga demi mengamankan poin untuk kejuaraan." Ungkapan ini mencerminkan kesadaran tinggi akan realitas di lintasan. Lebih penting mengamankan poin daripada terus memaksakan kemenangan sempurna yang bisa dipatahkan. Tepat pilih Mandalika, simbolisme dan strategi. Keputusan menjadikan sirkuit Mandalika, Indonesia, sebagai tempat memilih merayakan gelar bukan tanpa makna. Mandalika kini menjadi salah satu sirkuit premium MotoGP, Intang 2, penuh energi, di negara yang punya basis komunitas fanatik MotoGP. Menjadikan Mandalika sebagai panggung juara tak hanya menawarkan nuansa berbeda, tetapi juga simbol kedekatan emosional dengan para penggemar, termasuk di Asia Tenggara. Apalagi, merayakan di tanah yang hangat dan penuh semangat lokal tentu lebih bermakna daripada sekadar momen klasemen final di Eropa. Apa arti semua ini? 1. Dominasi di trek. Marc Marquez menunjukkan ketangguhan luar biasa. Kemenangan demi kemenangan bukan sekadar statistik, melainkan hasil dari konsistensi, durabilitas mental, dan kesiapan taktis. 2. Kemanusiaan di balik helm. Keputusan untuk tidak meraih gelar di Misano menunjukkan sisi manusiawi Marc yang jarang terlihat di dunia olahraga kompetitif. Rangkul kederhanaan saat menghadapi kemenangan besar. 3. Pesan kepada Alex. Honor, dedikasi, dan cinta. Pesan Marc kepada Alex pun jelas, bukan hanya tentang memenangi gelar, tetapi juga menjaga solidaritas dan harapan terhadap keluarga. 4. Marketing emosi bersatu.